seperti tertangkap itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Quinsa Channel. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kabar kasus Subang? Sebagaimana kalian ketahui semua bahwa semenjak pra-peradilan ya yang diajukan oleh Pak Roman selaku kuasa hukumnya Ibu Mimin, Abi, Arigi dan Pak Yosep ini ditolak ya. Nah, semenjak itu ini kita juga heran kenapa Ibu Mimin beserta dua anaknya tidak juga ditahan ya. Ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini atau minggu depan ya. Sedangkan masa penahanan Pak Yosep sendiri kabarnya akan habis di pertengahan bulan ini. Jadi kita berharap berkas yang waktu itu dikembalikan oleh Kejaksaan ke Polda ini segera dilengkapi dan diserahkan kembali, dan kita berharap segera P21 ya. Karena kita ingin melihat sebenarnya kasus ini seperti apa. Tidak kesannya ditunda-tunda ya. Kita juga bertanya-tanya sebenarnya apakah penetapan tersangka ini sudah benar atau tidak. Nah, semenjak pra-peradilan ini ditolak ya, Kepolisian Polda Jabar tetap melakukan pemeriksaan baik itu terhadap saksi baru maupun saksi lama. Saksi baru di sini salah satunya yaitu seorang purnawirawan polisi ya, yang mana saat peristiwa pembunuhan ibu dan anak ini terjadi di Subang sana di tanggal 18 Agustus tahun 2021, beliau ini masih aktif sebagai anggota kepolisian, kalau nggak salah sebagai intel ya. Nah, di mana di situ beliau ini bertekad ingin membantu mengungkap kasus ini. Apa hal-hal yang memang beliau ketahui tentunya. Banyak info-info penting kabarnya diberikan oleh beliau ini, mulai dari CCTV, motor NMAX dan lain-lain lah. Nah, kita berharap memang keterangan Bapak Edi ini selaku purnawirawan kepolisian saat itu yang masih bertugas ini memberikan petunjuk yang gamblang ya, sehingga kasus ini memang benar-benar akan terungkap setuntas-tuntasnya, termasuk masalah obstruction of justice. Ini kita berharap diusut tuntas juga siapa sih mereka, terus peranannya itu sebagai apa, dan memang disuruh oleh siapa. Pastinya kan ada yang mengkoordinir ya, ada yang menyuruh, ada yang membiayai, ada yang mendanai. Nah, ini kita berharap hal ini segera terselesaikan. Ya, banyak rumor, banyak isu yang mengatakan bahwa mungkin saja akan ada tersangka baru, kalau nggak minggu ini minggu depan. Ya, kalau memang mereka ada yang terlibat ya, apakah itu sekedar mengetahui, menutupi, melindungi ya, atau mungkin sebagai dalang utama, kita berharap ya juga ditangani ya, ditersangkakan agar kasus ini benar-benar terungkap. Nah, berkaitan dengan yayasan ya mudah-mudahan yayasan juga ditangani, karena secara tidak langsung masalah ini kemungkinan berkaitan dengan yayasan, di mana di situ masalah keuangan. Nah, sumber keuangan ini adalah dari yayasan tersebut. Oke. Di mana di sini saksi lama pun juga diperiksa, contohnya Pak Ujang itu kedengarannya juga diperiksa juga,
sempat ada rumor waktu itu, waktu di tanggal kejadian tanggal 18 pagi itu ada orang asing yang menanyakan angkutan ke Bandung lah dan lain sebagainya. Ini akan semakin terang benderang, terutama dari Pak Edi ini. Beliau dari dulu ingin mengungkap kasus ini, tapi entah didengar atau tidak ya, suaranya dianggap atau tidak, ini kenyataannya kan 2 tahun lebih ya tidak terungkap. Baru ada pengakuan dari Danu ini, kasus ini bisa terang benderang. Walaupun sudah ada 5 tersangka, Danu, Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi, masih banyak di luaran sana ya beberapa pihak ini menyaksikan ketersangkaan mereka. Bahkan mereka punya dugaan lain bahwa pelaku itu bukan Pak Yosep CS tapi ada orang lain lagi. Contohnya ya yang saya simak di salah satu channel ya, yang masih mencurigai itu saudara Yoris ya, yang sebagai orang yang terlibat dan mungkin Yoris diduga adalah sebagai dalang dan juga pelakunya. Nah, si Danu ini dikatakan mengganti peran-perannya terhadap Pak Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Apakah benar? Nah, kita tunggu dalam persidangan nanti ya. Makanya kita berharap segera dilimpahkan ke persidangan. Karena begini, kalau saya masih meyakini polisi menetapkan seorang tersangka bukanlah hal main-main ya, tapi pasti dengan keseriusan, dengan penyelidikan yang sudah mendalam dan juga dengan berbagai alat bukti, minimal 2 alat bukti sudah dipunya oleh Polda. Buktinya pra-peradilannya ditolak. Itu kan untuk mengetahui apa sih mentersangkakan mereka itu atas dasar apa. Nah, pra-peradilan yang ditolak artinya kepolisian benar-benar memang memiliki alat bukti tersebut. Nah, pendapat kalian sendiri gimana? Apakah penetapan ke-5 tersangka ini sudah benar, dan apakah akan ada tersangka-tersangka yang lain, atau memang ada peran besar di balik ini orang-orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan di Subang itu menutupi kasus ini ya. Untuk Pak Yosep, Mimin, Abi, Arigi, dan Danunya, pionir-pionirnya patut kita nantikan ya. Kita sambung lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. See you next time. Bye bye.